Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Satelit Curdil edisi 5. Oke, sekarang saya tidak sendirian. Langsung saja kita perkenalkan. Ini dia Bapak Erwin Munanda. Selamat datang Pak Erwin. Oke, baik. Terima kasih sudah mengundang Pak Fadil ya. Gimana kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya tiap hari kita harus luar biasa untuk anak-anak kita tercinta ya. Alhamdulillah bagus sekali Pak Erwin. Di sini saya sengaja mengundang Bapak. Ada beberapa hal yang saya udah catat mengenai tentang teknologi Pak. Oke, teknologi ya. Nah, menurut Bapak sih teknologi itu apa sih Pak? Oke, jadi kita melihat teknologi itu harus secara holistik ya. Holistik itu dalam artian secara menyeluruh ya. Jadi teknologi ini kalau mungkin saya punya pendapat bahwa segala sesuatu yang mempermudah pekerjaan kita ya itu termasuk ke dalam teknologi gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengartikan bahwa teknologi ini dikaitkan dengan sesuatu benda-benda penemuan yang sebelumnya belum ditemukan. Tuh bisa. Ada juga yang mengaitkan bahwa teknologi ini menjadi salah satu bidang yang sangat mempengaruhi bidang-bidang lainnya, baik itu ke bidang pendidikan, sosial, ekonomi, apalagi kita yang berkecimpung di bidang pendidikan ya kayak Pak Fadil, saya dan teman-teman yang lainnya itu sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah, tentunya kita sangat erat hubungannya dengan yang namanya teknologi gitu ya. Jadi pada dasarnya ya kalau boleh kita menyimpulkan secara menyeluruh bahwa teknologi ini adalah sesuatu hal penemuan baru yang mempermudah pekerjaan manusia gitu ya. Intinya segala sesuatu yang mempermudah pekerjaan kita. Contoh ya, seperti halnya misalkan dulu ketika kita belajar itu harus tatap muka, langsung gitu kan. harus ketemulah sama siswanya gitu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa belajar secara online gitu ya, bisa lewat daring, lewat Zoom dan sebagainya. Jadi bisa langsung di rumah aja gitu itu ya. bisa. Jadi kita tanpa kemanapun, yang penting salah satunya ada jaringan internet, kita bisa belajar dari manapun. Nah itu kan teknologi gitu. Kayak gitulah, seperti itu intinya gitu. Ya. Oke. Tadi tersinggung mengenai tentang teknologi pendidikan. Oke. Apa sih gitu? Apa saja yang menjadi fasilitasi dalam teknologi pendidikan gitu? Oke. Nah ini dua kata yang teknologi dan pendidikan ya. Sebetulnya pada dasarnya ini adalah dua kata yang berbeda. Artinya berbeda dalam artian mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Oh iya. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa teknologi ini sangat berpengaruh terhadap semua bidang. Salah satunya bidang pendidikan gitu ya. Salah satunya bidang pendidikan. Karena bidang pendidikan ini tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Kita urutkan yang pertama berkaitan dengan pembelajaran misalkan ya. Pembelajaran ini kan banyak metodenya. Kalau dulu di tahun mungkin sebelum ada internet, belajar itu ya kita satu harus tatap muka, kedua ketika kita mau membaca buku ya harus datang ke perpustakaan langsung gitu. Perpustakaan. Kemudian kalau kita butuh ilmu-ilmu yang lain ya harus mencari buku ke toko-toko buku gitu. Tapi kan kalau sekarang sudah dengan kemajuan teknologi ya tentunya kalau di Indonesia sebetulnya kita itu sudah mulai teknologi masuk ke dunia pendidikan secara holistik itu dimulai dari pada saat COVID gitu. Jadi sebelum COVID kan mungkin teknologi itu hanya dipakai di sebagian kegiatan pendidikan. Hanya sebagian gitu. Tetapi ketika COVID nih bencana gitu ya, pandemik yang semua orang tuh kaget. Pasti semua orang tuh kaget. Kaget itu karena apa? Karena dipaksa untuk bertransformasi yang dulunya konvensional sekarang didigitalisasi. Gitu. Seperti halnya pendidikan. Nah, ini kan sekolah semuanya kaget. Gimana caranya semua siswa tidak boleh keluar, tidak boleh interaksi,
dan sekolah diliburkan, tetapi pembelajaran harus berlangsung. Ya. Makanya kan muncul teknologi-teknologi baru atau aplikasi-aplikasi baru kayak Zoom meeting. Itu kan menjadikan bahwa teknologi ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, dunia pendidikan ini dengan adanya teknologi tentu ada positif negatifnya, ya. Seperti halnya kalau saya mengamati, jadi gini. Kalau zaman dulu keinginan untuk belajar siswa, ya, itu sangat tinggi, tetapi pintu ilmunya itu harus berusaha dulu. Berusaha itu dalam artian ya nyari bukunya ke perpustakaan, minjem ke teman. Nah, kalau sekarang kalau kita bisa lihat pintu ilmu terbuka lebar, tetapi keinginan siswa untuk belajar itu menurun. Benar. Dalam artian gini, kita sekarang mau belajar membuat sebuah aplikasi, tinggal buka YouTube. Kita sekarang tutorialnya banyak. Sekarang kita misalkan mau belajar matematika, tinggal buka YouTube atau tinggal buka ruang guru. Iya. Nah, kita bisa belajar langsung. Tetapi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya siswa keinginan untuk belajar itu menurun. Karena ketergantungan ya Pak sama teknologi. Jadi malah bukan mencari pelajaran, tapi malah ya main game. Nah itu dampak negatifnya itu, ya. Jadi keinginannya itu, maksudnya bukan keinginan ya, rasa ingin belajarnya itu kurang. Karena apa? Teknologi itu sisi negatifnya itu mengajarkan secara instan. Nah contoh lah kalau misalkan sekarang anak-anak kan lagi booming nih sekarang AI, artificial intelligence, salah satunya ada ChatGPT gitu ya. Mungkin contoh negatifnya itu ketika guru misalkan kerjakan soal ini dan tulis di buku, maka mereka pertama kali membaca soal tersebut ya, kemudian tahu harus dikerjakannya di mana, bukan mengetahui prosesnya kayak gimana. Contoh matematika lah yang paling gampang, misalkan kerjakan cari atau hitung luas bangunan A misalkan. Bangunan A-nya kan bisa aja bangunannya itu persegi ataupun persegi panjang gitu ya. Nah, pertama kali yang ada di benak siswa itu bukan mencari rumus, tetapi membuka Mbah Google. Iya, langsung cari jawabannya aja. Nah, itu kan mengajarkan secara instan gitu. Itu dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya lebih banyak lagi ya. Dampak positifnya lebih banyak ya. Lebih banyak tuh dalam artian apa? Percepatan akselerasi pembelajaran itu semakin dapat diakses semua orang. Iya, betul. Misalkan hari ini Pak Pade mengajar online, bisa langsung dipelajari oleh siswa. Jadi cepat gitu ya. Ataupun mungkin anak-anak bisa mengakses. Kalau di sekolah biasanya kan ada LMS ya. Ya, LMS. Nah, ada LMS atau ada learning systemnya gitu ya. Apa ya namanya kalau nggak salah Google Classroom. Nah, bisa. Salah satunya itu Google Classroom. Atau mungkin di beberapa sekolah mereka punya aplikasi sendiri untuk belajarnya gitu. Nah, itu kan menjadi percepatan untuk pembelajaran siswa dan gurunya. Nah itu dampak positif lainnya, misalkan kita kan berbicara siswa terus tadi, dampak positifnya ke guru gimana? Nah guru mau nggak mau dipaksa untuk belajar digitalisasi juga ya, belajar menggunakan teknologi gitu ya. Jadi kan sekarang perangkat-perangkat teknologi itu dulu kalau hanya bisa dikerjakan di laptop saja, kalau sekarang kan enggak. Di laptop bisa dikerjakan, di HP juga bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan di mana aja, kapanpun aja, dan dimanapun. Yang penting sekali. satu, ada jaringan internet. Betul sekali. Ya. Oke, tadi sangat lebar sekali teman-teman penjelasan dari Pak Erwin mengenai tentang teknologi pendidikan. Nah selanjutnya Pak Erwin, itu tuh bisa menjadi hambatan nggak Pak Erwin mengenai tentang kayak misalkan anak-anak siswa tuh menjadi malas untuk membaca gitu. Terkadang yang dilihat di HP tuh bukan membaca, malah
ya apalah tadi gitu kan ya, kayak main game gitu. Nah itu gimana? Nah ini kita harus tahu ya bahwa salah satu karakteristik, bukan salah satu karakteristik, salah satu hal yang mungkin oleh pemerintah, dinas pendidikan, bahwa ditekankan untuk literasi ya, atau literasi itu kan kemampuan seseorang dalam memahami sebuah bacaan lah, intinya artikel maupun apa itu. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang tingkat literasinya rendah. Ya, tingkat literasinya itu rendah. Kenapa rendah? Karena mungkin bukan jangan dulu jangan dulu ke orang lain lah. Misalkan kita sendiri aja gitu ya. Terkadang kita ketika membaca berita yang dibaca itu hanya judulnya saja. Iya, betul sekali. Ya, dari judulnya saja kita sudah mulai mempersepsikan atau berasumsi bahwa isinya seperti itu. Padahal isinya itu beda. Ya, kayak gitu. Padahal isinya tuh beda gitu. Nah itu malah menjadi hoax. Nah, itu makanya kan seperti Pak Pade tadi bilang, apakah bisa menjadi hambatan? Yes. Karena dengan majunya teknologi, dengan handphone di tangan bisa bisa melakukan apapun, itu membuat kita tuh menjadi lebih malas mungkin ya, lebih malas. Makanya saya selalu bilang kepada siswa-siswi yang ketika kita mengajar gitu ya, bahwa yang namanya siswa bodoh itu harusnya nggak ada. Itu harusnya nggak ada. Kenapa? Karena kebodohan itu diciptakan oleh rasa malas. Oke, jadi gini ya, terkadang siswa itu berpikir seperti ini. Kok kenapa nilai saya lebih jelek daripada teman saya, gitu ya. Nah ini kan biasanya menjadi salah satu hal yang menghambat dia untuk belajar. Padahal yang membedakan antara kenapa anak ini ranking terus, kenapa dia tidak bisa, atau kenapa nilainya lebih besar gitu, bukan masalah tidak bisa, karena itu faktornya adalah malas. Yang kedua, gini. Jadi ada banyak kalau kita membaca beberapa buku ya, baik itu buku tentang bisnis, buku tentang motivasi dan sebagainya. Hal yang pertama yang bisa merubah keinginan untuk belajar motivasi itu adalah mindset. Nah, coba kita coba misalkan ilustrasikan seperti ini. Jadi ada 3 siswa, nih ada 3 siswa A, B, dan C. Jadi ada 3 siswa A, B, dan C. Nah, siswa B dia dapat nilai matematika 80. Ya, siswa B. Nah, siswa A dapat nilai misalkan dia 50. Sedangkan siswa C dapat nilai itu 45 lah. Nilainya 45. Bawah, gitu. Nah, jadi yang siswa A dapat nilai 50, siswa B dapat nilai 80, siswa C dapat nilai 45. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Apa yang dipikirkan oleh siswa A? Kira-kira menurut Pak Fadil apa yang dipikirkan oleh siswa A? Kalau dia membandingkan dengan temannya yang satu nilai 80, yang satu nilai 45. Kemungkinan besar yang dipikirkan ya bisa jadi kenapa gitu kan. Kayak misalkan saya berarti nggak bisa belajar nih matematika, berarti saya bukan bidangnya nih gitu. Nah, itu kalau siswa yang berpikir positif. Tapi ada beberapa siswa yang berpikir kayak gini. Si A-nya tuh pasti mikir kayak gini. Gak apa-apa saya dapat nilai 50. Dan teman saya juga yang ada nilai yang 45. Ada nilai 45. Jadi dia merasa lebih aman karena ada temannya yang nilai 45. Padahal kalau kita pikirkan, siswa A atau dia yang berpikir bahwa nilainya 50 dan ada temannya yang nilainya 45 lebih kecil, kedua-duanya nilainya kategorinya jelek. Harusnya Harusnya dia yang membandingkan tuh dengan siswa yang B. Kok dia bisa nilainya 80, berarti saya harus lebih belajar lagi. Nah, tapi kebanyakan siswa mikirnya gitu. Jadi membandingkan dan merasa aman ketika ada temennya nilainya yang lebih jelek. Padahal nilai dia dengan nilai temennya itu masuk ke dalam kategori sama-sama nilai yang kurang gitu. Nah, itu salah satu
mindset yang akan menghambat siswa itu untuk ingin belajar. Oh. Harusnya ketika dia dapat nilai seperti itu, dia harus membandingkan dengan siswa yang B. Kok dia bisa dapat nilai seperti itu? Tanyakan gimana belajarnya. Iya. Mungkin saja orang lain sedang tidur, subuhnya dia bangun, sholat tahajud dulu, belajar dulu. Wah, itu mah luar biasa sekali. Nah, Pak Erwin, bisa kalau saja seperti itu, kan ya. kayak gitu. Makanya teknologi ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga nih, ini yang banyak orang biasanya dibicarakan. Tetapi ini mungkin salah, mungkin benar. Tapi kalau salah bisa dikoreksi nanti ya. Terkadang siswa itu ketika dia, mungkin bukan terkadang, karena kebanyakan biasanya siswa yang sudah punya HP sendiri itu ketika dia mau tidur, nah biasanya main HP dulu sambil tiduran. Mungkin itu bukan siswa saja, Pak. Mungkin anak dewasa pun Nah, seperti itu, itulah. Pak. Sambil tiduran main HP. Nah, Iya. ketika kita sambil tiduran main HP, maka akan membuat mata lelah. Betul ya. sekali, Pak. Dan otak yang harusnya istirahat dipaksa untuk bekerja. Bekerja apa? Melihat Scroll lah, zaman scroll sekarang video ya, Pak. TikTok yang kayak gitu. Iya, iya. Ya itu membuat siswa tersebut bisa aja mengganggu metabolismenya, tidurnya bangun kesiangan. Iya. Itu. Jadi gak ada tuh untuk keinginan untuk belajarnya gitu. Kalau terkadang zaman dulu ya, zaman saya kalau nggak salah nih, saya juga masih muda ya. Iya. Zaman-zaman dulu saya tuh kalau nggak salah sejam sebelum tidur itu HP itu gak boleh ada di dekat tubuh kita. Iya. Karena itu berpengaruh mungkin ke kesehatan Nah, ataupun bisa. itu gitu ya, Oke, Pak ya. iya benar-benar Papa dia kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi memang sangat berpengaruh kayak gitu sih. Tapi kita jangan melihat bahwa kok yang dibicarain oleh si Pak Erwin negatifnya saja, banyak positifnya. Iya. Cuman kenapa kita bahas yang negatifnya supaya apa? Supaya tidak dilakukan. Betul Kayak sekali, gitu. Pak Erwin. Tapi terkadang Pak Erwin ya, ini nih saya tuh terkadang anak-anak zaman sekarang ya dengan teknologinya yang luar biasa. Sekarang tuh siswa-siswa tuh dalam bahasa Inggrisnya, bahasa asing gitu ya salah satunya, malah lebih cepat gitu. Kalah lah gitu saya aja gitu Pak Erwin. Nah. Menurut Pak Erwin gimana tuh? Oke, ini bagus ya. Memang benar salah satu belajar bahasa luar asing ya. Kita ambil bahasa Inggris lah. Iya. Ya, kita ambil bahasa Inggris. Karena terkadang belajar bahasa Inggris itu ada beberapa formula yang bisa dipakai ya sebetulnya. Karena kan terkadang siswa itu berpikir kalau pelajaran bahasa Inggris, waduh liar sehingga. Nah, kayak betul, gitu, Pak. atau matematika gitu kayak. Iya. Nah, dengan adanya teknologi ini sebetulnya kan kita juga kayak main game itu kan sudah berbahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris, main game berbahasa Inggris. Oh jadi langsung ada gitu Pak mengatur, jadi cepat kita taunya mungkin ya dari sana. Kenapa bisa bukan banyak orang sih, mungkin sebagian orang yang main game itu game yang berbahasa Inggris dia tuh cepat memahami gitu. Karena memang tingkat penasaran yang tinggi ya. Kemudian keingintahuan untuk bermain game dan caranya seperti apa, serta gamenya itu berbahasa Inggris, maka dia dipaksa untuk belajar. Seperti itu. Jadi dipaksa untuk belajar kayak gitu. Karena dulu gini, saya pernah punya teman dulu waktu SMA. Jadi kan kita bukan kita sih, sebetulnya teman saya itu waktu SMA tuh memang dia sebangku lah gitu. Tapi orangnya memang kegiatan sehari-harinya itu sering main game. Nah, terus ketika pelajaran bahasa Inggris dia tuh hampir memahami ya. Kalau untuk bisa mungkin masih belajar gitu. Tapi hampir memahami apa yang dipelajari di kelas. Ternyata si gurunya itu nanya gitu. Kamu ikutan les atau kursus di luar ya pelajaran bahasa Inggris? Dia menjawab katanya enggak, karena dia bermain game strategi yang berbahasa Inggris. Jadi ketika dia menemukan mission atau misi dalam game tersebut yang berbahasa Inggris, jadi dia sambil searching buka kamus. Oh ini artinya, oh ini. Karena keseringan
Nah, jadi tahu, paham. Oh, kata ini digunakan waktu ini, kata ini digunakan pas ini. Jadi kayak gitu. Jadi memang iya, secara tadi pendidikan itu berpengaruh secara holistik di bidang pendidikan. Teknologi berpengaruh secara holistik di bidang pendidikan. Betul sekali. Ya kayak gitu. Oke, teman-teman tadi sangat luar biasa sekali mengenai tentang teknologi pendidikan, ada sisi positif dan negatifnya. Oke. Banyak sekali negatifnya dan banyak juga positifnya. Nah sekarang saya mau lanjut, Pak Erwin, saya terngiang-ngiang ya. Zaman sekarang tuh teknologi, karena ini masih tentang teknologi, Pak Oke, Erwin. teknologi iya. Teknologi dalam keuangan, Pak Erwin. Sekarang saya aja kalau ke warung apapun itu sekarang udah gampang, Pak Erwin. Gak usah bawa-bawa cash. Nah, menurut Pak Erwin, teknologi dalam bidang keuangan nih gimana nih? Oke, ini yang mau saya benarkan dulu nih ya. Jadi ada salah satu istilah ketika kita mau jajan bayar pakai QRIS. Kris. Nah, harusnya kris. Harusnya kris. Jadi bukan QRIS ya, dalam nomenklatur di Bank Indonesia. Itu bukan QRIS, tapi kris yang Kris. benar. Nah, Itu bacanya kris berarti ya? ya kris dibacanya, bukan QRIS. Kalau bukan, tapi kan orang banyaknya QRIS. Tapi kan ini pengetahuan lah gitu ya. Tapi ada Pak Erwin yang bilang QR katanya, Pak Erwin. Ya, karena kan memang kris ini simbolnya itu dari QR code gitu aja, banyak gitu. Tapi bacanya mah tentang kris. Kris bacanya. Makanya nanti kalau ada yang bayarnya pakai QRIS, nah itu yang kurang tepat. Ya. Nah, ya, jadi yang kan benar itu adalah kris. Itu yang paling benar ya. Nah itu ya. Nah kalau Pak Pade tadi nanya teknologi keuangan. Jadi ya saya bilang tadi ya, sebetulnya turning point-nya bukan turning point. Sebelumnya itu memang teknologi sudah mempengaruhi bidang keuangan, tetapi turning point-nya lagi-lagi pas Covid gitu ya. Jadi pada saat Covid itu kan ada social distancing, pembatasan bersosial lah gitu ya. Jadi orang itu tidak boleh bersentuhan. Maka mau nggak mau bidang keuangan, khususnya itu perbankan atau yang bergelut di bidang keuangan, mereka memaksa untuk bertransaksi, mentransformasikan ke bidang digital. Salah satunya kris tadi ya, dengan transaksi tidak dapat tidak bersentuhan lah kayak gitu cuman. Tapi yang paling penting adalah yang harus siswa-siswi tahu, nah kita tuh sekarang sudah mulai masuk di zaman cashless. Ya, Apa itu tuh cashless? Cashless itu bisa diartikan sebagai transaksi sudah tidak menggunakan uang kertas atau uang fisik. Jadi langsung gitu bawa apa? Maksudnya bawa apa? Nah gini aja pertanyaan saya ke Pak Pade gini. Pak Pade lebih baik ketinggalan dompet atau lebih baik ketinggalan dompet atau lebih baik ketinggalan HP? Yang lebih baik ketinggalan dompet karena ada data semuanya di HP, Pak. Itu Mas, sekarang tuh kita nggak perlu bawa uang banyak segepok gitu ya, Dompet cukup di handphone aja. Makanya ini harus diedukasi nih siswa-siswi itu, jangan sampai penggunaan uang ya, apalagi yang secara mudah ada e-wallet ya. Ada e-wallet itu kan kayak Oppo, Dana, Shopee Pay gitu ya. GoPay. Nah itu kan termasuk e-wallet. E-wallet itu uang elektronik, ya. Nah uang elektronik, makanya salah satu pencegahannya itu dari Bank Indonesia, ketika orang mau menggunakan e-wallet, ya, itu harus punya KTP dulu. Jadi harus sudah yang di atas 17 tahun lah, baru bisa daftar. Berarti yang di bawah umur yang belum punya KTP nggak bisa tuh bikin Harusnya awal. nggak bisa, harusnya. Kenapa? Karena kayak SMP gitu ya. Nah, maksudnya gini, kayak SMP ditakutkan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi kan kalau sekarang lagi rame nih. Iya. Ada Judi pinjol, online. judi online itulah. bisa, pinjol. Oh iya, apalagi itu, Pak. Nah ini kan sebetulnya kalau pinjol ada yang ilegal, ada yang legal. Nah maksudnya apa? Ada yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Ada yang belum terdaftar. Nah ini yang nggak boleh itu yang belum terdaftar. Itu kenapa, Pak? Kalau misalkan kan
sama aja menurut saya ya, mau yang terdaftar atau tidak sistemnya seperti biasa aja. Karena gitu, gini, sama aja. biasanya kalau yang ilegal itu ini berbicara pinjol dulu ya. Ya, Nah, pinjol. kalau yang ilegal itu biasanya karena belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kalau nantinya ada permasalahan, nah biasanya kan kalau kita lapor ke apa namanya, ke kepolisian dan sebagainya gitu, atau ke OJK itu sendiri gitu, karena ini kan ilegal gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi sulit untuk apa namanya, diselesaikan atau dicari sumbernya dari mana, karena ilegal. Ilegal. Tapi yang kalau legal ada permasalahan dan apa ini cepat diselesaikannya, cepat karena tahu gitu apa namanya sumbernya di mana nih. Mana? Itu pinjol. Yang paling parah ini nggak boleh, judi online. Nah, kenapa nggak boleh? Karena nih Pak Fadil nih ya, karena ternyata dari data statistik atau mungkin bisa dicari di Google ya, pengguna judi online terbanyak justru itu dari apa namanya, kategori pelajar. Karena merasa penasaran. Mungkin Pak Erwin. Satu, merasa penasaran. Yang kedua, judi online ini dibungkus dalam bentuk game. Game dalam bentuk game. Game seperti apa? Seperti ini. Jadi mungkin banyak lah ya modelnya gitu. Iya, Banyak iya, modelnya. Tetapi salah satu contohnya adalah misalkan kita kayak main game kayak apa ya, lotre. Kayak lotre, klik sekali suruh muter, belum menang nih. Tapi kalau kita mau klik lagi harus top up. Oh, tapi itu bikin merugikan dong Pak Erwin, bukan menguntungkan kalau nggak salah. Iya, karena judi online itu pada dasarnya adalah Bukan menguntungkan ya? bukan, nggak ada orang yang judi Menguntungkan. benghar, nggak ada. Yang benghar itu atau yang kaya itu bandarnya. Oh, benar. Nah, kalau kalian mau tahu, jadi judi online itu adalah permainan yang melibatkan perasaan. Nah, jadi perasaan yang dimainkan tuh perasaan, emosi. Kayak gini, misalkan dia ikut judi online, pertama kasih menang, ya. Ketika kita menang, berarti kan mikirnya kalau kita top up lebih gede pasti menang lagi nih. Menang banyak mungkin ya. Kedua main menang lagi. Top up lagi lebih banyak. Lebih besar lagi. Nah, biasanya sama si aplikasinya itu ketiga kali menang lagi nih. Iya. Setelah dia menang, yakin ini ketiga kali udah menang terus nih. Saya top up lah lebih besar. Misalkan ya. Kalah. Di situ Habis. Jadi Karena judi itu memainkan perasaan. Penasaran lah. penasaran, perasaan mungkin ya. kayak Soalnya kalau nggak salah judi online itu sistem ya, yang dipermainkannya sistem, karena kita nggak bisa tiba-tiba memprediksi pasti menang, karena yang udah ada diatur lah oleh sistemnya. Iya kayak gitu. Jadi tidak ada yang namanya orang yang judi jadi kaya, nggak ada. Nggak ada orang yang judi jadi kaya, nggak ada. Oke. Yang kayaknya siapa? Bandarnya. Betul sekali Pak Erwin, benar. Nah, itu. Oke, Pak Erwin, mungkin ini ada bisa jadi satu pertanyaan lagi Pak Erwin. Boleh. Kalau misalkan nih kita tuh kan mendaftar sebuah kayak tadi tuh pinjaman online, judi online, itu data bisa terdeteksi aman atau tidak gitu. Nah, ini ya. Jadi kita harus tahu bahwa kejadian kemarin juga kan ada beberapa data di Indonesia yang bocor. Yang bocor itu dalam artian bisa dihack dan sebagainya. Makanya nih, ya mungkin kalian nanti bisa tanyakan ke guru informatika ya, guru kelas informatika kelas 8, tanyakan nanti ke Pak Irfan ya. Jadi jangan sembarang memposting atau memfoto, mengupload hal-hal yang sifatnya identitas. Seperti apa identitasnya? Contoh, kalau kalian nanti udah punya KTP, foto KTP upload di sembarang aplikasi. Ya, kayak gitu. Kadang kan suka ada beberapa aplikasi ketika kita daftar harus ada foto KTP. Iya. Kayak gitu. Karena banyak kasusnya orang yang tidak melakukan pinjol, tetapi dia terdata meminjam uang sekian juta. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kan itu dari sana tadi. Ada orang yang kayak gini.
Bukan orang sih, ada yang dia tuh malam-malam update status OTW tempat A misalnya. Nah, kelihatan misalkan dibaca oleh orang yang ya punya niat jahat lah, dibegal kayak gitu. Oh, bisa Kayak jadi gitu. berarti benar-benar ternyata ya bisa jadi aman dan bisa juga tidak aman ya, di Tergantung dalam kitanya. itu. Makanya tadi seperti Bapak ditanya, gimana sih data kita keamanannya seperti apa? Iya, Gitu. Pak Erwin. Ya makanya data pribadi ya, kayak nomor telepon, biasakan OTP, ya kode OTP dan itu tidak boleh ada orang yang tahu. Oh. Karena gini Bapak dia ya, jadi kalau kita lihat teknologi di bidang keuangan itu sekarang transaksi itu sangat mudah. Adanya e-money. Ya, e-money itu uang elektronik, Ya. adanya e-wallet. E-wallet. Nah, kalau e-money kan biasanya berbentuk kartu. Jadi Ya, kalau ya, kita ya. mau bayar misalkan ke Alfamart atau Gesek. parkir, bisa gesek, bisa di tap. Oh, iya iya. Gitu. Bahkan sekarang kan HP itu atau smartphone itu sudah dibekali dengan yang namanya NFC. Ya, NFC itu salah satu teknologi yang sifatnya wireless lah kayak gitu. Jadi pembayaran ngetet. Nah, ini di sisi lain bisa berdampak positif. Berdampak positifnya apa? Ini memudahkan semua orang untuk bertransaksi. Di sisi negatifnya apa? Nah, bisa saja kan karena ini sifatnya teknologi ya yang berbasis aplikasi, bisa saja terjadi yang namanya cybercrime ya, cybercrime gitu. Jadi kayak hacker kayak gitu. Makanya kita harus selalu ingatkan kepada siswa-siswi kita dengan kemajuan teknologi, bahkan teknologi di tangan kalian dan jempol kalian itu bisa jadi kayak pisau lah, bisa jadi menusuk orang lain, bisa jadi menusuk diri sendiri, atau bisa jadi digunakan yang bermanfaat kayak gitu. Banyak kayak posting, bikin status gitu ya, diharapkan untuk kira-kira ketika saya bikin status ini berdampaknya apa, akibatnya apa, kayak gitulah gitu. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Saya benar-benar dapat ilmu banyak dari Pak Erwin. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga di sana, adik-adikku sekalian, dapat ilmu baru dari Pak Erwin karena terkadang kita menggunakan teknologi tidak ada batasannya. Nah, sekarang kita harus membatasi penggunaan teknologi. Berhati-hatilah untuk menggunakan teknologi. Mungkin gitu ya Pak Erwin ya. Harus Oke. bijak. Ya, harus bijak. Benar Harus bijak. sekali. Pokoknya apapun itu yang terjadi dalam teknologi, kalian harus berpintar-pintar dalam menggunakannya. Terima kasih Pak Erwin. Oke, Udah sama-sama. sempat hadir di sini Pak Erwin. Oke, Sangat luar terima biasa kasih. sekali materinya untuk hari ini. Terima kasih sudah diundang Bapak Del. Iya, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini adalah satelit jurdilnya edisi spesial, saya dimention sama Bapak Erwin untuk menjelaskan tentang cybercrime atau kita bahasnya apa ya, cybercrime itu kejahatan dunia cyber ya. Nah, ketemu lagi dengan Om Ipung ya, yang kemarin baru diwawancara oleh Mang Asep RT, dan kita harus menjelaskan betul apa yang dikatakan oleh Bapak Erwin, Bapak yang sangat luar biasa, bahasa Inggris bisa, informatika bisa, akuntansi bisa, ahli dari segala ahli, core of the core, ya luar biasa sekali. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Erwin itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang cybercrime, bukan hanya kita membahas tentang keamanan data kita. Kalau kita bahas tentang HP saja, gadget kita itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi gadget atau HP kita itu sangat bermanfaat, sangat positif. Kita terbantu dalam berbagai hal, dalam komunikasi, dalam berbagai bidang juga terbantu. Tetapi mungkin bagi beberapa orang atau sebagian besar orang yang menggunakan HP Android, itu datanya
saya yakinkan tidak privasi. Karena semua data yang kita simpan di HP kita, ketika kita sudah masuk ke dalam akun Google, maka data itu bisa dibaca oleh siapapun. Yang boleh jadi dan bisa jadi orang-orang itu tidak bertanggung jawab. Bukan saya memojokkan salah satu merek HP atau merek gadget atau jenis gadget, cuman keamanan ini sedikit memang disindir oleh banyak orang. Android itu kalau kita bahas adalah satu sistem operasi berbasis open source, di mana open source itu berbasis terbuka, bisa dikembangkan oleh siapa saja, bisa dibuka oleh siapa saja, termasuk kamera kita, foto kita, data-data kita. Jadi kalau misalkan cybercrime, kita KTP tidak harus di mana saja, bahkan kita tidak mengupload KTP pun, tidak mengupload foto pun, tidak mengupload nomor pun, kita bisa dihack. Kejahatan cyber masih berada di mana-mana. Jadi ada beberapa orang yang menyiasati, seperti kameranya misalkan ditutup dengan menggunakan casing untuk kamera khusus, baik kamera depan maupun kamera belakang. Ada juga yang menyiasati dengan tidak mensinkronkan Google-nya. Nah, kalau saran dari Bapak bagi para siswa sekalian, silakan coba untuk Google-nya tidak disinkronkan dengan handphonenya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kalian takut untuk apakah nanti data saya diambil oleh orang lain atau tidak, yakinkan dulu apakah data-data kita itu adalah data yang benar-benar bersifat privasi atau bukan. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk penyimpanan data. Contoh, kita bisa menggunakan aplikasi Terabox, kemudian aplikasi seperti Mediafire untuk penyimpanan data kita, sehingga data-data kita menjadi lebih aman. Kemudian yang kedua, tentang password ini, yang banyak hal yang banyak para siswa yang salah dalam menggunakan password. Seperti contoh, password masih menggunakan tanggal lahir, masih menggunakan nama dan ditambahkan dengan angka. Misalkan contoh Ipung 1 2 3 4. Nah, itu password yang sangat-sangat bisa dengan mudahnya oleh orang-orang yang punya kepentingan yang tidak bertanggung jawab untuk membuat password itu atau menghack data-data kalian. Jadi password juga harus banyak diperbaharui. Ada saran dari beberapa pakar teknologi, kalau misalkan untuk password akun-akun kita, baiknya setiap bulan itu diperbaharui dengan password-password yang baru. Begitu mungkin. Terima kasih Pak Erwin. Ini edisi spesial Mamang Ipung agak tergugah ya, karena luar biasa seorang ahli bahasa Inggris ternyata berbicara informatika dengan sangat lancar, sangat luar biasa. Itu tandanya literasi sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan. Kalau kalian banyak baca buku, nggak akan rugi lah. Orang tua Bapak pernah bilang seperti ini, nggak ada orang yang merasa rugi ketika punya ilmu. Nah, mau rugi, mau beberat, mau ilmu mah. Jadi ketika kita baca buku, baca literasi, baca lagi, dan baca lagi, maka semakin banyak ilmu kita, semakin paham bahwasanya kita itu nggak ada apa-apanya, tapi semakin kita aware terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Edisi spesial dari Satelit Jurdil edisi kelima ini ada sedikit mention dari Pak Erwin, saya jawab, dan kita kembali ketemu lagi di Satelit Jurdil berikutnya.